Minggu demi minggu kita sangat terganggu dengan penutupan jalan. Kiranya menjadi semacam ujian iman bagi kita semua. Mari kita akan melanjutkan ibadah kita dengan membuka Alkitab. Kita membuka dari Injil Yohanes. Injil Yohanes kita akan membaca pasal ke-16. Injil Yohanes kita membaca pasal yang ke-16. Ayat yang ke-16, jikalau Tuhan pimpin, kita akan menyelesaikan pasal ke-16 ini. Dan berharap bisa dikupas dengan tidak terlalu panjang. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-16. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku. Lompat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Kita melompat ke ayat yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke rumah-Mu dengan rasa syukur, karena siapakah kami? Boleh Engkau himpun di dalam persekutuan umat tebusan-Mu, dan boleh menerima anugerah-Mu yang sangat besar. Kami dihimpun di dalam kasih karunia-Mu, kami diberikan warisan puji-pujian yang begitu indah dengan kata-kata yang teragung, penuh dengan satu syukur, kebenaran janji, dan pengajaran. Dan bagaimana kami boleh diarahkan, dibawa hati bersama-sama untuk memuji memuliakan nama-Mu, dan kami dikuatkan. Kami dihiburkan, kami bersyukur. Kami boleh berdoa, membaca Alkitab, kami boleh mengakukan pengakuan iman, kami boleh membawa persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Sungguh ini adalah hal yang indah yang dapat kami lakukan bagi Allah yang telah begitu baik pada kami. Dan kami boleh membaca firman Tuhan, dan saat ini akan merenungkan. Kami membutuhkan pengajaran dari Tuhan, bukan dari manusia. Oleh karena itu Tuhan, ambil alihlah agar apa yang akan diucapkan oleh mulut bibir hamba-Mu, Engkau yang boleh mengarahkan. Hanya kata-kata yang boleh membangun, yang boleh meneguhkan, dan boleh menguatkan. Yang boleh kami boleh dengarkan, dan dengan pertolongan Roh Kudus, kami lebih memahami dan mau menyimpan dan melakukan dalam kehidupan kami. Bekerjalah dan muliakanlah nama-Mu. Kami mau melihat kuasa dan pekerjaan-Mu di dalam hidup kami, dalam gereja-Mu, dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita kembali melihat ayat 16 sampai dengan 19. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apa artinya ia berkata, tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Saudara, Tuhan Yesus berbicara dalam bahasa kiasan, bahwa tinggal sesaat lagi, sebentar lagi waktu.
murid-murid tidak akan melihat dia. Dan kemudian sesaat lagi mereka akan melihat dia. Bahasa Yesus seperti bahasa petak umpet. Tidak lihat, kemudian lihat. Tidak lihat, kemudian lihat. Oh, tidak. Tidak diulang-ulang. Hanya satu kali. Tapi saudara, ini bukan permainan. Konteks Yesus berbicara, dia bukan bicara kosong. Ada pengajaran penting dalam momen yang sudah mendekati penderitaan. Tapi tetap mereka tidak mengerti dan bertanya-tanya apa maksud daripada perkataan Tuhan Yesus. Kita yang membaca sebagai orang Kristen, membaca dengan kacamata post atau pasca kebangkitan. Sehingga kita bisa memahami maksud Tuhan Yesus adalah dia akan mati di salib. Mati. Bukan hal enteng. Tapi dia akan bangkit. Mereka akan tidak melihat dia lagi. Tetapi kemudian akan melihat dia lagi. Yesus tahu mereka tidak paham, saling bincang dan mau nanya. Maka Yesus yang berinisiatif bertanya dan mau menjelaskan kepada mereka. Ada ke-20, 21, 22 tadi kita sudah membaca. Ya. Yesus mengatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap dan akan berduka cita. Saudara, beda dengan ucapan pertama, masih apakah pergi akan nanti kembali. Tapi yang kedua ini punya kandungan emosi. Emosi yang bernada sendu dan suram. Karena ada kata menangis, meratap, dan berduka cita. Apa artinya semuanya itu? Ini serius. Prahara besar akan terjadi menimpa Yesus. Dan berdampak menggoncangkan murid-murid. Inilah yang akan terjadi. Tetapi syukur bahwa kondisi buruk ini bukan akhir kata. Bukan akhir segala sesuatu. Kondisi buruk ini bukan hanya sekedar menimbulkan duka cita yang senantiasa. Tetapi akan dirubah 180% kebalikan menjadi satu sukacita. Tuhan Yesus memberitahukan sebelum terjadi yang akan datang di masa yang akan datang. Sehingga sebelum itu terjadi prahara besar yang nanti mereka juga akan ketakutan dan melarikan diri meninggalkan Tuhannya. Mereka tahu bahwa Yesus tahu setiap detil peristiwa yang akan terjadi dan dia in control. Dia mengendalikan. Dan itu memberikan pada mereka semacam rasa aman. Dan bisa beriman dan percaya kepada Tuhan. Yesus tidak pergi dalam arti mati sebagai yang dikalahkan, dihentikan, yang dihabisin. Tapi melalui kematiannya yang dengan sukarela dia memberikan dirinya. Itulah sesuatu karya besar di dalam yang menebus dosa. Yang membuat kita didamaikan. Ini karya besar. Bagaimana melalui itu kita diampuni, kita diterima jadi anak Allah, kita didamaikan. Hidup sebagai manusia baru. Ciptaan baru di hadapan Tuhan. Saudara, ada beberapa paling kurang 2 refleksi penting bagi kita. Yang pertama, Kristus adalah revolusioner yang dahsyat sepanjang sejarah. Kelemahan daripada familiarity sudah terbiasa menyebabkan ketidakpekaan. Kita masuk ke satu tempat baru, kita langsung peka. Ini bagus, ini tidak bagus. Lama-lama ke sana sudah tidak kelihatan. Berbahaya sekali kepekaan pertama diredupkan menjadi diabaikan. Lama-lama semua yang tidak beres itu akan terbiarkan. Tidak tertata. Atau banyak hal indah yang mulai kita terkesan. Lama-lama dianggap remeh, take it for granted dan diinjak-injak. Kita sering sudah lama belajar tentang Yesus, membaca dan kita jadi familiar. Tanpa memahami sesuatu perbedaan yang sangat luar biasa. Memang itulah kelalaian kita.
Sehingga kadang keterhilangan kita justru menemukan anugerah Tuhan yang luar biasa. Ada banyak hal di mana Yesus bersifat revolusioner. Dia merubah wajah dunia. Dan salah satunya lah tentang hal ini, kematian. Kematian merupakan akhir kehidupan. Dan manusia menuju kepada satu hidup yang berhenti. Harapan menjadi pupus, terhenti, terhempas. Tidak lagi bisa ada harapan. Dan hal itu menakutkan, nasib kekal manusia itu menuju kegelapan tanpa harapan. Kalau kita peka membandingkan antara perjanjian baru dengan perjanjian lama. Berkat perjanjian lama lah umur panjang. Dan pemazmur berkata, Ayub berkata, apa gunanya setelah itu orang mati? Apakah saya akan memuji Tuhan di dalam kubur? Batasannya sampai kepada kematian. Dan di balik itu sesuatu yang gelap. Oleh karena itu konsep kebangkitan itu revolusioner. Hanya muncul di beberapa tempat dan perjanjian lama. Kita tidak tahu betapa besar nilai daripada perjanjian baru dalam Yesus. Pelajarilah semua agama, semua konsep, semua filsafat. Itu di dalam Kristuslah konsep kematian dikalahkan, ada kebangkitan, memberi jaminan. Ini yang memberikan kekuatan luar biasa. Tetapi kemudian ada orang numpang daripada keyakinan ini, jaminan ini. Mereka merasa yakin. Dasarnya apa? Tidak ada. Tidak ada. Dasar kita memiliki keyakinan karena bahwa Kristus pernah mati dan bangkit. Dia mati bukan seperti semua yang lainnya, mati dengan kuasa hidup yang mematikan kuasa kematian. Dan dia bangkit bukan seperti semua yang pernah dibangkitkan oleh para nabi. Dia bangkit dengan tubuh kebangkitan, tubuh yang baru, tubuh yang mulia. Dan dengan demikian kita memperoleh jaminan di dalam hidup kekal. Sesuatu kepastian kematian bukan lagi musuh yang menakutkan, tapi satu tirai. Kita menuju kepada sesuatu yang lebih baik. Kita kembali kepada rumah Bapa. Kita kembali ke hadirat Allah. Tetapi ada yang numpang untuk memiliki keyakinan. Tetapi ada keyakinan tidak tentu atau tak ada dasar, tidak ada jaminan. Saya teringat bagaimana cerita kekejaman Nazi. Bukan menteror fisik, menteror jiwa, mempermainkan orang. Kekejaman manusia itu sangat mengerikan. Termasuk ada bayi yang diklik, ciluk, lalu ditembak. Manusia punya kreativitas kekejaman itu sangat mengerikan. Nazi mengumumkan bahwa pada Natal mereka akan dibebaskan. Mereka yang semangat hidupnya sudah padam, tidak ada daya hidup lagi, itu menjadi semangat. Harapan itu muncul. Dan mereka mulai siap, mulai gembira, ada cahaya kehidupan. Natal kemudian lewat. Tidak usah diapa-apain, bergugurlah ketika harapan itu hilang. Kekejaman manusia itu kadang luar biasa untuk bukan saja menyiksa akan fisik. Maka kadang ketika orang mau membalas dendam, tidak keenakan kalau langsung ditembak mati. Ya harus mengalami semua siksaan yang menteror jiwa, yang menakutkan mereka. Saudara, ada orang mempunyai keyakinan seperti orang-orang Yahudi di kamp konsentrasi yang ditipu kali ini, yang jahat adalah yang menipu. Tapi mungkin sekali dan sangat sedih dalam hati saya bahwa di akhirat nanti sangat banyak orang yang baru sadar selama hidup mereka tertipu. Punya keyakinan palsu. Hal yang sangat amat menyakitkan adalah bahwa waktu di akhirat banyak orang yang merasa jalanku lurus,
justru menuju kebinasaan. Betapa seriusnya kita untuk investasi, beli barang, beli properti, beli rumah, di mana, taruh uang di mana, deposito di mana, beli barang, ini palsu atau tidak, beli pienco uang, itu asli atau tidak, beli obat, beli semua, pergi ke dokter, asli atau tidak. Kadang dengan korban semua tabungan, kita mendapatkan barang yang justru racun. Obat-obat yang bukan obat, tetapi semua itu palsu. Minuman-minuman yang mahal, mineral, air mineral, galon dan sebagainya, itu adalah barang-barang yang tidak steril karena kekejaman manusia. Tetapi yang sangat pentinglah, jangan sampai kita ditipu oleh sesuatu jaminan yang hanya dalam Yesus Kristus. Tidak pernah sebelumnya ada keyakinan orang itu mengharapkan hidup kekal. Baik di Cina, Kaisar pertama, Qing Shi Huangdi, setelah dia mempunyai kuasa dan sangat ironis, dia tidak bisa melawan yang namanya kematian. Legenda mengatakan dia utus orang untuk mencari obat untuk panjang umur. Dan mereka tidak balik. Di generasi kedua, Kaisar yang begitu hebat, kekuasaannya hilang. Ironis. Itulah manusia. Di Mesir, mumi, harapan supaya bisa diawetkan, mungkin suatu hari ada kebangkitan. Setelah itu muncul ada agama yang begitu yakin. Atas dasar apa yakin? Betapa luar biasa Yesus. Ingat, saya ulang di katekisasi maupun di ibadah. Setiap kali kita bicara mengenai Yesus, ingat, ini punya kategori berbeda. Dia bukan sama seperti semua yang lain. Dia rela jadi sama dengan kita tapi beda. Karena dia adalah Allah yang inkarnasi. Ketika engkau lihat dia sama seperti semua yang lain, you kehilangan sesuatu unsur yang membuat dia beda. Hanya you menjadi buta. Tidak melihat sesuatu dahsyatnya sifat revolusioner yang dia lakukan. Wajah dunia berubah. Termasuk harapan hidup kekal. Dia bicara mengenai kematian menjadi sangat berbeda. Di masa-masa tertentu orang itu begitu ngeri dengan kematian. Tapi bagi orang yang percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit, menebus kita dan memberi jaminan hidup kekal, itu adalah satu ketenangan, jaminan. Pulang, aku akan berjumpa Tuhan. Aku akan melihat dia muka dengan muka. Sungguh satu hal yang luar biasa. Yang kedua, selain konsep revolusioner dari Yesus terhadap konsep mati dan kebangkitan jaminan yang asli di sini, yang lain tidak. Hanya melalui Yesus ada keyakinan sebelumnya tidak ada. Dan PL tidak ada. Setelah perjanjian baru ada yang palsu. Jangan percaya. Hanya dalam Yesus dasar yang telah mati, menebus kita dan bangkit. Kita memiliki jaminan. Yang kedua saudara, kita belajar tentang satu perspektif baru tentang pengalaman buruk, kesulitan. Kita melihat tentang apa yang digambarkan Tuhan Yesus tentang perubahan dari kondisi berduka cita, menangis dan meratap diganti oleh kondisi bersuka cita, bergembira. Karena dari kematian dilanjutkan dengan kebangkitan. Perhatikan juga gambaran analogi tentang seorang wanita yang menderita sakit bersalin. Pria hanya bisa membayang, tidak bisa mengalami apa yang dinamakan pergumulan hidup matinya ketika orang melahirkan. Dan dulu sekali banyak yang meninggal karena urusan melahirkan. Ya, kesakitan begitu luar biasa, tetapi setelah melahirkan ada satu sukacita, rasa hilang sakit katanya, karena ada sesuatu buah kasih, anak, satu kehidupan yang dilahirkan. Dan bagaimana dikatakan bahwa sesuatu perubahan dari duka cita berubah menjadi satu sukacita di mana tidak seorang pun dapat merampas sukacita luar biasa dari kamu.
Berarti ada sesuatu transformasi dari kondisi buruk menjadi suatu kondisi yang baik dan jauh-jauh lebih baik. Dan bersyukur yang buruk itu bisa dilewati, pernah ada, tapi bisa dikalahkan. Kita perlu mata iman untuk melihat dengan tepat cara Allah bekerja dalam hidup, di mana seringkali ada hal yang buruk terjadi. Tetapi sungguh luar biasa bagaimana Allah bekerja dan mendatangkan keselamatan. Betapa buruknya ketika Yesus itu mengalami derita. Di dalam khotbah Jumat Agung. Bagaimana saya berteriak, betapa brutalnya penyaliban Yesus. Betapa ganasnya penyaliban Yesus. Betapa dahsyatnya semuanya itu. Satu manusia paling perkasa, paling tak takut sama apapun, Allah Yesus. Tapi cawan itu membuat dia gentar, gentar, gentar. Apakah dia pengecut? Kita belum mengerti apa itu neraka, apa itu cawan pahit. Saudara, apa yang dialami Yesus begitu buruk, begitu menyakitkan, begitu brutal, gara-gara kita semua. Tetapi setelah itu dilewati, betapa indahnya. Karena keselamatan itu dikaruniakan. Hidup baru, kemuliaan Tuhan, rencana Tuhan, kemenangan Tuhan. Yang menyelamatkan umatnya, kita semua. Kita perlu mata iman yang tidak buta. Yang bukan melihat dengan mata dunia, melihat semua yang buruk lalu tenggelam. Tapi melihat tangan Tuhan yang bekerja di dalam Yesus yang begitu menderita, sangat menyakitkan. Betapa Allah mengerjakan hal yang baik dan setelah itu mendatangkan keselamatan, kemuliaan, perubahan, transformasi. Cerita menjadi berbeda. The story menjadi berbeda. History menjadi berbeda, God story jadi berbeda. Sejarah keselamatan menjadi hal yang luar biasa. Yesus akan berkata kepada murid-murid, kamu melihat penderitaanku, you akan gentar, takut, kamu akan goncang. Itu pun you tidak ngerti derita yang harus aku pikul. Kamu akan berduka, nangis, ratap, duka. Tetapi akan diganti dengan kegembiraan. Seperti perempuan yang melahirkan begitu sakit. Tapi setelah itu begitu bahagia. Betapa sukacita. Ada anugerah kehidupan. Penderitaan Yesus yang begitu mengerikan, penuh duka cita itu. Tidak boleh membuat kamu putus asa, kalah, melarikan diri, lalu bunuh diri seperti Yudas. Tapi lihatlah suatu karya besar sedang dikerjakan. Dan bagaimana keselamatan boleh wujud. Hidup manusia selalu ada masalah. Ada saja masalah. Dari perspektif ini kita bisa melihat bahwa di dalam masalah ada banyak berkat. Dan mari kita kembali memandang ke depan, dari depan melihat ke kini. Dan melihat bahwa seringkali justru dalam perjalanan yang sakit, rajutan karya Allah itu adalah sangat indah. Seperti ketika kita dari perspektif kebangkitan melihat derita Yesus adalah mulia. Salib itu bukan lagi hina. Semuanya menjadi berbeda. Semua itu ada kunci rahasia. Kristus menjadi pemberi makna. Menjadi jawaban. Yuk kalau tidak punya Kristus, semua hidup kita tidak ada makna. Jangankan menderita, hidup nyaman, kaya, lancar pun jadi tidak bermakna. Tapi bersama Kristus, penderitaan pun bagaimana karya Tuhan menjalin air mata, cambukan, kesulitan, sakit penyakit, kegagalan, semua jadi bermakna. Amin saudara. Kristus. Yuk kehilangan Kristus, yuk kehilangan semua segala-galanya. Yuk memiliki Kristus, yuk tidak pernah miskin.
Karena dialah pemberi makna, pemberi kemenangan, memberikan kepada kita suatu kekuatan dan hidup yang diberkati. Ayat 23 sampai 24. Pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta pada Bapa akan diberikan kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang belum minta apapun, dalam namaku mintalah maka kamu akan menerima. Kristus telah menang, mengalahkan maut, menjadi mediator, Tuhan Juru Selamat, penguasa sejati. Maka kita boleh datang kepadanya di dalam doa permohonan. Dan setiap doa permohonan yang kita panjatkan, itu seperti kita pergi ke bank untuk cashkan cek kita. Karena yang tanda tangan itu adalah konglomerat terkaya. Amin. Itu pasti akan terjawab. Tuhan Yesus yang berjanji. Kok kadang aku doa gak dapat? Bisa banyak alasan. Alasan kerohanian, alasan salah doa dan macam-macam. Tapi kita mau bicara yang positif. Bahwa ada banyak doa orang benar didoakan besar kuasanya. Amin. Kemarin kita belajar tentang Jonsung. Jonsung ketika masih muda, dia sudah giat. Walaupun nanti dia bergumul, pernah hilang iman, belajar agama Islam, agama Buddha, agama macam-macam. Ketika lagi senewen, lagi gelisah. Akhirnya kembali lagi kepada Tuhan, lalu sepenuh jiwa melayani. Tapi mengenai pengalaman doa, itu adalah bagian daripada bagaimana mulai daripada kota mereka terjadi kebangunan rohani. Mulai dari orang-orang yang berdoa, dua wanita tua yang berdoa, kebangunan terjadi. Papanya yang masih bujang, itu kemudian menjadi bertobat bersama saudara-saudaranya. Lalu dia yang sekolah, lalu kemudian jadi pendeta, menikah dengan mamanya. Ya, yang masih seorang Buddha karena ditunangkan sejak sebelum lahir, itu ditunangkan. Ya, lalu kemudian bertobat ketika mamanya melahirkan anaknya mati. Ya, lalu kemudian anak kelima, Jonsung anak keenam. Lalu kemudian ada kesembuhan melalui doa dan Jonsung adalah anak keenam lahir ketika sang istri Nyonya Sung, ya papanya Jonsung itu menjadi orang Kristen. Jadi setelah jadi Kristen, Jonsung adalah anak yang kesekian, yang pertama sejak bertobat. Nah, ada dikisahkan bagaimana ketika papanya yang sedang ada kebangunan rohani dan ada asma, dia itu bahaya mau mati kondisinya. Dan mamanya terlalu sedih untuk bisa berdoa. Mungkin juga latar belakang belum terlalu kuat dari agama Buddha. Dan Jonsung yang muda kecil itu berdoa dan sembuh dan keluarga bergembira, lolos. Ya. Jonsung ketika dia itu mau studi ke Amerika, dia anak pinter. Ya. Kepalanya agak gede, jadi otaknya kayaknya volumenya agak gede. Ya. Gitu. Memang dia itu sangat pinter. Sampai anak orang Tiongkok zaman dahulu yang mungkin nggak banyak les, pergi ke luar negeri, tahun pertama sudah juara 1. Dan waktu lulus dapat piagam, dapat kunci emas, masuk ke majalah seperti Science, tawaran dari Inggris, dari Cina, dari Amerika untuk menarik dia. Ya. Nah dia mau sekolah ke luar negeri, dimarahin papanya, pikir papamu Mandarin. Mandarin itu artinya kaum orang kaya. Papanya pendeta miskin. Ya. Dimarahin. Dia doa, teriak. Kalau pakai bahasa Chinese mungkin, Cua, Pamangwa. Kira-kira gitu ya. Tolong ya, kasih anugerahmu. Aku mau sekolah. Dari gereja Wesleyan. Bukan reform. Menggebu-gebu dalam doa semingguan. Berseru, berteriak sama Tuhan. Kemudian ada brosur. Universitas Wesley di Ohio, Amerika menawarkan beasiswa. Puji Tuhan. Dia kasih tahu papanya, Pak, ada beasiswa.
You mau berenang pergi ke sana. Gak ada duit. Datang lagi sama Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan siapkan duit. Dia bisa pergi. Beasiswa dapat. Uang makannya gak ditepetin. Mungkin sekolahnya juga lagi cekak kali. Wah, uangnya tinggal $6. Ya, dia mesti kerja untuk jaga toko. 1 jam 25 sen. Ya. Kurang, dia mesti jaga toko mesin. Dia masih nyapu-nyapu di hotel. Nah, begitulah ya, kerja untuk keuangan, untuk bisa makan, untuk sekolah dan sebagainya. Nah, inilah pengalaman bagaimana berseru dan bagaimana ada jawaban. Kalau Anda tidak punya pengalaman bagaimana Tuhan menjawabmu, aku khawatir Allah itu abstrak, Yesus cuma ide. Tapi kalau you pernah main pergumulan dan dapat jawaban, berjalan dengan Tuhan, you ada pengalaman, engkau percaya Allah itu pribadi yang menolong, menjawab. Oleh karena itu, ada baiknya kamu mengalami goncangan untuk kamu berseru pada Tuhan. Saudara, dialah seorang yang sangat rajin berdoa. Ada 4 hal yang sangat penting dari Jonsung. 1, Alkitab. Baca Alkitab. Dan pernah dia dikasih istirahat tanpa bayaran, retret. 9 bulan di penjaranya orang sakit jiwa. Tidak bayar. Ya gratis. Penjara sakit jiwa 9 bulan. 40 kali Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Dia baca 1 hari itu mungkin belasan pasal. Baca. Nah inilah yang membuat otaknya itu seluruh Alkitab di situ. Yang kedua, salib. Sesetia, salibnya. Patong itu pasti sangat dipengaruhi Jonsung. Jonsung pernah ke Surabaya, ke Semarang, ke Jogja, mungkin juga ke Solo, Jawa Barat, Cirebon, Makassar, Ambon, Sumatera mungkin ada juga kota yang pernah dikunjungi. Nah, di mana dia pergi ada pertobatan dan bukan hanya pertobatan, tapi gereja yang dibangunkan. Dia membicarakan salib. Dan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Yang keempat, doa. Ya, doa. Nah, ini yang unsur yang dulu pernah mempengaruhi gereja-gereja, termasuk gereja Tionghoa. Orang seperti pendeta Stephen Tong, mamanya, keluarga ini. Tapi yang kurang kelihatan di dalam GRI. Awas, kehilangan ini bisa berbahaya. Ya, doa. Saudara, dalam pelayanan itu banyak doa. Bahkan Tuhan memberikan kuasa untuk penyembuhan. Tapi dia nggak mengobral. Ketika ada sesuatu perlu doakan orang. Dia minta mereka tutup mata. Dia tidak suka sombongkan diri. Tidak cari uang, tidak cari popularitas. Karena dia telah serahkan semua mati hidupnya. Hanya memberikan Tuhan. Maka dia dipakai secara luar biasa. Tuhan Yesus berkata, minta dalam namaku, kamu akan dikabulkan. Kalau kita minta kepada yang paling berkuasa, paling kaya, paling baik, kita tinggal pergi cek ke bank yang tanda tangan adalah Yesus. Pasti dikabulkan. Maka kita tidak sembarangan berdoa. Kita baik-baik berdoa untuk sesuai kehendak Tuhan. Dan kita sangat percaya. Doa itu sangat besar kuasanya. Pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan. Detailnya kita tidak kupas. Tapi penekanannya cukup sampai di situ. Kita meneruskan. Ayat yang ke-25. Semua ini kukatakan kepada kamu dengan kiasan. Akan tibanya saatnya aku tidak lagi berkata kepada kamu dengan kiasan. Tapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Saudara, singkat kata untuk nas-nas berikut. Kecuali terakhir sedikit penekanan. Betapa sulitnya para murid untuk menerima kebenaran tentang Yesus Kristus. Relasinya dengan Allah Bapa, dengan Roh Kudus. Tentang kematiannya sebagai korban penebus dosa. Kebangkitannya. Dan bagaimana
Mereka mengenal Allah Tritunggal dan hidup baru di dalam Tuhan. Ada suatu kebenaran yang merupakan wahyu baru. Wahyu puncak. Pada zaman dahulu kala Tuhan berbicara melalui para nabi. Tapi pada zaman akhir melalui anaknya. Yesus berkata bahwa seluruh yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Musa dan para nabi harus digenapkan. Satu iota pun tidak akan dihapus. Aku menggenapkan semuanya. Dialah yang memberi makna baru. Bukan cuma tidak membunuh atau apa. Tapi hati yang positif, mengasihi kehidupan. Bukan hanya kamu tidak melakukan sesuatu yang kelihatan. Kalau hati kamu sudah bengkok, kamu sudah berzina. Ketulusan yang makin dalam. Bukan hanya seorang yang berkata bahwa aku sudah melayani Tuhan, mengabdi dari kecil. Orang itu pergi dengan gagal. Karena uangnya banyak. Dia tidak memenuhi seluruh hukum Taurat. Mengasihi Allah dan sesama. Di depan Tuhan Yesus, manusia ditelanjangi. Tidak ada apa-apanya. Dialah mengungkapkan sesuatu kebenaran mengenai Allah, mengenai Tritunggal, mengenai keselamatan, ya, mengenai seluruh kekayaan firman, makna yang sedalamnya, dan mendapatkan diri kita bahwa we are failed. Kita tidak layak. Sehingga kita menjatuhkan diri kita di bawah kasih karunia. Hidup kita sesungguhnya adalah kemurahan Tuhan. Aku manusia berdosa, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang baik dalam diriku. Allah begitu suci, Allah itu Tritunggal. Dia mengirimkan anaknya mati bagiku. Ini adalah kebenaran yang begitu sulit untuk dipahami. Murid-murid sulit, orang-orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat susah memahami. Saulus, seorang rabi, seorang Farisi, tidak paham, mau menentang, mau menghabisi. Tapi kemudian disingkapkan Tuhan. Dan rahasia ini kemudian boleh dipelihara di dalam gereja, diwariskan pada kita untuk mengenal Allah, menerima kasih karunia-Nya. Semuanya ini adalah wahyu yang puncaknya, pemenuhannya dengan anugerah keselamatan. Boleh kita terima karena Yesus. Dan inilah yang diberikan. Sekarang kita di zaman sekarang bisa dengan mudah mendapatkan semua pengajaran-pengajaran yang sehat. Tapi bapak-bapak gereja pun bergumul bagaimana mendapatkan doktrin yang benar. Sebagian pun tidak sempurna. Tetapi saudara, kita harus waspada. Jangan sampai kita hanya menyentuh doktrin secara superficial. Mempunyai formula-formula. Kita mempunyai formula yang lebih baik dari Abraham. Tapi tidak punya satu iman seperti Abraham. Kita bisa mempunyai doktrin yang sangat complicated. Tapi ketulusan, kepolosan hati, iman yang berserah seperti Abraham. Itu sangat jauh dan mati. Maka kita perlu bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan kasih karunia dan kekayaan doktrin. Dan kedalaman jiwa relasi dengan Tuhan. Dan kita bersyukur untuk orang-orang yang sangat cinta Tuhan dengan iman yang benar. Mengabdi pada Tuhan dan mengalami kuasa Tuhan bekerja. Dan betapa indahnya mengikut Tuhan. Tuhan itu hidup. Tuhan itu hidup. Aku dengar cerita ada teman-teman mengunjungi orang tua yang karena pernah stroke sampai makin sulit. Tulang tinggal bungkus, sebagian mulai agak luka karena terbaring. Lalu mereka nyanyi. Si ibu itu mengatakan, nanti lagu ini waktu saya masuk peti mati ya, nyanyi ya. Anaknya bilang, nanti mama jangan ikut nyanyi ya. Ya kalau saya nyanyi Melayu kamu. Ya. Saya dengar gitu ya, terharu. Orang menghadapi kematian itu ketakutan. Orang memiliki Tuhan, memiliki sesuatu kemantapan. Going home, going home. I am going home. Going home to meet with my Savior, my beloved one. Kata orang Surabaya, mencetno manusia-manusia. Hanya satu yang tak mencetnoin kita.
Yesus Kristus yang penuh belas kasihan. Kita sangat bersyukur untuk anugerah begitu besar yang diberikan Tuhan pada kita. Pada hari itu, ayat 26-27, kamu akan berdoa dalam namaku. Dan aku tidak katakan, aku minta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Bapa. Uraian kita tidak akan lengkap. Tapi saya akan dengan cepat hanya sekilas menekankan apa yang perlu saya tekankan. Benarlah bahwa Yesus adalah mediator perantara kita. Kita berdoa melalui Yesus, tetapi jangan sampai kita salah mengerti. Seakan-akan Bapa itu tidak mengasihi kita, tidak mudah diakses. Dia itu pemarah. Tidak mengasihi kita. Yang mengasihi kita cuma Yesus dan dialah yang membela kita, yang meredam kemarahan Tuhan. Tidak, Bapa mengasihi kita. Allah Tritunggal itu satu. Pencipta kita Allah Tritunggal. Bapa mencipta, Tuhan Yesus mencipta, Anak mencipta, Roh Kudus mencipta. Penyelamat kita lah Allah Tritunggal. Bapa mengirimkan anak, Bapa menebus, menyelamatkan kita, Anak menyelamatkan kita, Roh Kudus menyelamatkannya. Allah itu satu. Tapi secara ekonomi, tugas bagaimana Bapa mengutus, Anak mengorbankan diri, Roh Kudus mengaplikasikan, merubah hati, membuat kita menjadi percaya. Itu semua ada cara kita untuk memahaminya. Karena pernah ada yang memiliki pemikiran keliru bahwa Allah Perjanjian Lama itu keras dan pemarah. Yesuslah pengasih, tidak. Ya, Bapa juga mengasihi kita. Ya. Ayat ke-28, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Ayat ini saja sudah cukup untuk satu khotbah tersendiri. Tapi kita akan secara ringkas dan banyak hal bagi kita sudah memahaminya. Suatu penyingkapan diri Yesus yang begitu penting bahwa dia berasal dari Bapa. Bukan setan yang menipu kita sehingga kita mempercayai kesesatan. Saya mengucapkan ini dengan semacam emosi, empati dan sedih. Karena sebagian wahyu adalah setan yang memberikan wahyu untuk menipu orang. Tapi tidak demikian dengan Yesus. Dia yang dari surga menyatakan Allah memberikan firman. Dan firman itu yang telah melalui Roh Kudus memberikan firman bagi kita. Sekarang dia firman itu dalam daging. Firman itu dalam kehidupan. Dan firman yang tertulis ini dilengkapi. Dan dia menggenapi. Dan melalui kita boleh mengenal Allah. Allah yang sejati. Dia dari surga kembali ke surga. Inilah sesuatu anugerah. Penyingkapan, kebenaran yang sangat luar biasa. Ada orang yang mempunyai kekeliruan, percaya kesesatan. Tapi dengan semangat mereka nomor satu paling benar. Tapi ada orang Kristen yang mempunyai kebenaran. Tapi mempunyai keraguan. Kamu suka nonton film-film? Aku suka nonton film-film yang kayak apa ya? Buku-buku Anne Anderson, fairy tale, termasuk yang ada lampu Aladdin. I like all of these things. Ya, aku bertumbuh dengan semua ini dari kecil. Itu bagus untuk imajinasi, kreatif dan sebagainya. Dan sekarang sebagian itu mempunyai makna-makna rohani yang dalam. Satu hari yang punya lampu Aladdin itu Abu Nawas ya. Aladdin. Ya. Tapi lampu ini lampunya welek. Dan Aladdin satu hari lagi pergi. Istrinya yang di rumah. Dan ketika siapa? Jafar ya. Yang jahat itu. Kan mau merebut lampunya kan. Ini kan lampu ini menentukan kuasa dan kekayaan. Ya. Maka pakai cara untuk menipu. Maka caranya adalah ada banyak lampu-lampu bagus yang indah. Jual lampu, tukar tambah yang jelek akan ditukarkan. Nah, kesempatan ibu-ibu mengosongkan barang-barang jelek, dapatkan barang bagus toh. Nah, tamaknya mulai muncul. Dan dia tidak paham. Maka, Pak, sini. Ini ada lampuku, mau tukar.
Perlu bayar nggak? Kau usah. Ya mungkin kira-kira gitu ya. Lalu ditukarkanlah. Seneng. Cuan. Pinter. Aku telah menyingkirkan satu barang rongsokan. Dan mendapatkan satu lampu yang cantik. Padahal itu tidak ada artinya. Lampu Aladin itulah yang menentukan. Yang kuno, yang jelek. Kalau kita tidak mengerti, kita mempunyai Alkitab, punya iman dan kita gemeter. Aduh, kita tuh nggak pede, kita gentar, kita gemeteran. Dan orang yang punya barang palsu dengan spirit, aku nomor 1, aku pasti benar, aku pasti masuk surga. Termasuk membunuh, berbohong, berdusta. Semua itu dilakukan. Tapi ada orang yang tidak memahami iman. Bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan dan dalam kasih karunia. Kita bersyukur bahwa di dalam Tuhan kita memiliki iman yang begitu luar biasa yang di dalam Kristus merupakan puncak dan pemenuhan. Dan Paulus mengatakan besarlah rahasia ibadah kita. Saudara, kenapa? Coba saya bertanya. Kenapa di dalam Kristen muncul lagu-lagu yang paling agung dari jiwa? Why? Semua agama ada lagu. Ada lagunya deng 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 deng. Ada yang tok 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 tok. Ba 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 ba. Tapi kenapa dalam Kristen itu ada lagu yang sangat bagus? Singkat kata supaya nggak lebih panjang. Dalam pembincangan Pak Tong dengan seorang Yahudi di pesawat. Bicara banyak hal. Pak Tong memberikan satu pertanyaan. Saya mau tanya. Orang Yahudi pinter-pinter. Banyak konduktor tuh hebat-hebat. Ya. Tapi kenapa tidak ada komposer, penulis yang Yahudi? Kecuali Felix Mendelssohn yang Kristen. Why should be Christian yang produce lagu itu? Kali ini orang Yahudi yang pinter jadi agak tak bisa jawab. Sebelum berpisah, Pak Tong kasih tahu. Mereka tidak punya satu pengalaman, anugerah, satu ketakjuban rasa syukur karena penebusan. Penebusan membuat orang menangis, yang berseru, yang bersyukur, yang menyembah, yang dari hati mereka keluar luapan. Seperti saya pernah nyanyi lagu ciptaanku nomor 1 yang pertama. Dari seorang yang belum tentu sudah ke gereja, mungkin belum dibaptis. Yang hanya pakai metronom dari 20.000 dari Cungko itu. Bikin satu lagu. Hebat dong. Kok bisa? Padahal suara saya fales. Ku diberi nyanyian baru, Yesus tebus dosaku. Ku jadi anak Allah, hati penuh sukacita. Dan seterusnya, bagian yang berikutnya. Kok bisa? Itu bukan lagu buatan komposisi. Itu adalah luapan hati. Aku bersuka, aku gembira karena aku jadi anak Tuhan. Nah, apalagi bagi orang yang punya latar belakang musik, keluarlah keindahan. Inilah yang luar biasa, betapa agungnya ibadah kita. Bagaimana Allah Tritunggal menebus kita. Maka kita bersorak-sorai. Datang ke gereja jangan kayak patung. Jangan kayak orang pergi ke pesta, orang bersuka cita. Kita pasang wajah berduka dan berkabung. Pakai baju berkabung. Neneknya akan pakai sapu usir kamu. Tuhan akan menengking kita. Kita datang dengan syukur. Membawa pujian, membawa hati, menyembah. Bahkan hati yang duka pun akan diberikan, dibasuh dan diberikan keriangan. Kita menghadap kepada Tuhan. Betapa agung rahasia ibadah kita. Ayat 29-30. Murid-murid berkata, lihat sekarang kau tidak berterus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau tahu segala sesuatu. Ya. Tidak perlu orang nanya sama kamu bahwa engkau lah datang dari Allah. Nah sekarang pengakuan Tuhan Yesus, murid-murid itu sungguh positif. Setelah semua penyingkapan yang disingkap dalam mereka, akhirnya mereka semakin mengenal Yesus.
Yaitu sebagai yang berasal dari Bapa, doktrin kita, iman kita mesti clear. Dan tidak tergoyahkan dan menjadi kekuatan untuk buah-buah kehidupan itu muncul. Ayat 32, 31, 32, Yesus menjawab, percayakah kamu sekarang? Bisa ditafsirkan, dijelaskan dengan dua versi. Satu, nah sekarang kamu percaya. Itu yang pertama. Nah sekarang kamu percaya. Tapi banyak terjemah bahasa Inggris itu pakai tanda tanya. Maka versi kedua lah kita bisa menjelaskan bahwa apakah sekarang kamu sudah benar-benar percaya seperti yang kamu ucapkan. Kata-kata kamu itu benar dan tepat, doktrin yang ungkapkan dan yang kamu sudah pelajari tentang aku, bagus. Seperti Petrus mengatakan, engkau Mesias anak Allah, benar. Tetapi masalahnya lah, apakah kamu benar-benar mempercayainya? Doktrinmu, you bisa bicarakan, berdiskusi. Apakah itu dari hati, dari keyakinan, dari kesungguhan, dari komitmen. Atau hanya untuk ujian di kertas. Ayat 32, kita nggak bisa berlama-lama. Yesus memberitahukan di depan mereka bahwa akan tiba waktunya mereka akan dicerai-beraikan. Saat guru mereka ditangkap, mereka akan melarikan diri dan meninggalkan dia seorang diri. Yesus memberitahukan semua akan terjadi. Betapa sayangnya dia menjaga dia kayak orang tua yang mau mati. Ingatkan, semua yang terjadi. Semua akan hal apa terjadi. Supaya mempersiapkan mereka. Memberi pesan, what next? Tetapi Yesus menegaskan bahwa aku tidak sendirian. Karena Bapa tidak meninggalkan aku, Bapa selalu menyertai aku. Saudara, setiap ayat itu bisa khotbah tersendiri. Dan kita akan mengakhiri pasal ini dengan 33. Satu ayat yang juga memberikan kekuatan bagi kita. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus melihat jauh ke depan apa yang akan mereka alami. Tantangan kesulitan yang akan mereka alami. Ketika mengiring Tuhan, ketika melayani Dia. Semua kesulitan itu bisa membuat mereka itu menjadi down, kecewa, lemah, atau terpental iman mereka. Yesus memberitahu semuanya itu kepada mereka sebelum kejadian, agar mereka tahu bahwa Tuhan yang kontrol. Mereka itu dalam jalan yang benar. Mereka bukan tersesat, salah, keliru. Walaupun kesulitan, tapi kesulitan adalah bagian daripada mengikut Tuhan dan mereka tidak keliru jalan. Lalu agar dengan demikian mereka itu dikuatkan dan beroleh sejahtera di dalam Dia. Tuhan memberi dorongan, Tuhan memberikan kekuatan. Ya. Kamu akan mengalami kesulitan. Tuhan tidak janji, tidak ada kesulitan. Tapi itulah bagian bayar harga dan mengikut Dia. Ya, permusuhan akan mereka alami dalam dunia, kamu akan mengalami penderitaan, penganiayaan. Tetapi itu hal yang lumrah. Ya, minggu lalu kalau nggak salah kita ada bahas itu. Lumrah. Tanpa percaya Tuhan Yesus pun kita ada susah. Percaya Yesus susah itu wajar. Yang tidak wajar adalah kita bermimpi yang kosong. Kalau tidak ada masalah, cepat-cepat ke surga. Tapi sebentar dulu, punya tiket belum? Ya, udah siap belum? Ya, sudahkah kita damai dengan Tuhan? Siapkan diri dulu. Ya. Tuhan Yesus membukakan harga di dalam mengikut Dia, tantangannya, permusuhannya. Dalam dunia kamu akan menderita. Tapi bagaimana reaksi kita? Apakah kita seorang yang dikalahkan? Atau kita seharusnya bersikap yang positif, transformatif, menyikapi dengan benar. Penderitaan terjadi, tapi tidak harus dan otomatis membuat kita menjadi hancur. Kita bisa menjadi kuat. Karena itu Tuhan menasihati kita untuk kuat dan mendorong kita untuk menjadi kuat di dalam kekuatan Tuhan. Dan Tuhan mengucapkan satu kata, aku telah mengalahkan dunia. Dan seperti Dia menang, kita juga diberi kemenangan. Dan kita bersyukur bahwa ada banyak orang-orang saleh, pemuda sedang mempelajari tokoh-tokoh. Dan saya sharing sama mereka, waktu saya jadi Kristen, selain membaca Alkitab, buku rohani, salah satu jenis buku rohani yang sangat penting adalah riwayat tokoh-tokoh orang Kristen yang baik.
Bacalah karena itu sangat inspiratif, sangat memberi pengaruh. Bagaimana orang-orang yang bagaimana menghadapi kesulitan, tantangan, pencobaan, permusuhan, kematian, dibinasakan keluarga mereka, tapi mereka itu menyikapi dengan berkemenangan, menyatakan kasih, kebaikan, kekuatan, dan hidup yang berbuah. Dan bagaimana Tuhan telah mengalahkan dunia. Kesulitan tidak mesti harus membuat kita kalah. Orang dunia pun bisa berkata, apa yang tidak membunuh saya membuat saya lebih kuat. Tanpa menjadi anak Tuhan, sebagian orang menghadapi kesulitan itu sangat kuat. Tapi kekuatan dari kekuatan manusiawi. Tapi kita memiliki kekuatan bahkan melampaui kekuatan kita ketika anugerah Tuhan bekerja. Sehingga saya ingat bagaimana ada orang yang dia itu susah hidup. Menderita kesakitan. Dan orang tanya, gimana bisa melewatinya? Aku setiap second, setiap detik, aku mengharap sama Tuhan. Tiap detik, seperti pengemis yang apapun minta pertolongan Tuhan. Setiap detik dalam kesakitan dia melewati. Bisa bertahun-tahun. Kok bisa kuat ya? Aku juga heran, kok bisa? Hanya anugerah Tuhan. Ya itulah orang Kristen. Nah, bagaimana justru kalau dalam kelemahan, kadang mereka jauh lebih kuat daripada orang yang seperti yang kuat, tapi justru lemah. Di mana aku lemah, justru aku kuat. Karena ada kekuatan Tuhan yang menyertai. Dan kata Tuhan, aku telah mengalahkan dunia yang jahat. Dan sebagaimana aku menang, kamu pun diberi kemenangan. Kiranya kemenangan Tuhan juga menyertai kita, amin. Karena iman di dalam Tuhan, dan lihatlah Tuhan Yesus adalah yang telah mengalahkan dunia. Dan dia telah menang. Kita tidak sekuat Tuhan Yesus. Kita harus selalu berpaut sama dia. Seperti alat gadget yang baterainya sudah soak. Kita punya komputer, kalau nggak colok, cabut langsung mati. Tek, langsung mati. Kalau baterainya masih bagus, kita lepas masih nyambung sejam, 30 menit tergantung daya baterai. Tapi kita tidak punya kehidupan sendiri. Kita harus selalu nyambung kepada Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu. Bersyukur bagaimana di dalam pesan-pesan-Mu kepada para murid. Pesan yang sangat luar biasa. Tapi dalam waktu yang terbatas, kami tidak bisa memahami terlalu banyak. Tapi seumur hidup kami adalah kekayaan yang luar biasa kalau kami boleh merenungkan dan Tuhan berbicara dan memberkati kami. Kami bersyukur bahwa ada penyingkapan-penyingkapan yang begitu puncak mengenai Kristus, mengenai Allah Bapa, mengenai Roh Kudus, mengenai anugerah Tuhan yang begitu besar yang diberkaruniakan. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan, kami bersyukur untuk berkat hidup baru, kami bersyukur untuk kemenangan Tuhan. Kami lemah, ada banyak pergumulan, ada banyak kesulitan. Tolonglah kuatkan kami. Dengar doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri. Bersama